Akan melakukan pendampingan bagi anak-anak yang mengajukan dispensasi usia pernikahan. Angka stunting akan menjadi meningkat karena akibat perkawinan di bawah umur kan belum matang secara fisiologis, belum matang secara dalam hal peran keluarga masing-masing, dan ini nggak menutup kemungkinan akan terjadi lagi nanti perceraian. Anak kan terabaikan, tumbuh kembangnya jadi gagal. Itu yang disebut dengan stunting. Stunting ini persoalan pemerintah secara umum Indonesia maupun di Bandar Lampung atau di Provinsi Lampung. Pemerintah Provinsi Lampung akan memberikan pendampingan dari sisi psikologi dan juga ekonomi kepada anak-anak di daerah setempat yang telah mengajukan dispensasi menikah. Di mana Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung mencatat pada tahun 2022 kemarin, terdapat 649 pasangan di bawah umur yang mengajukan dispensasi nikah yang salah satu alasannya karena telah berbadan dua atau hamil. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung, Fitrianita Damhuri menjelaskan. Beberapa hari yang lalu pihaknya sudah berdiskusi dengan Pengadilan Agama dan siap untuk memberikan pendampingan. Menurut Fitrianita, pendampingan yang akan diberikan salah satunya ialah dari sisi psikologi. Di mana ia menilai jika anak-anak di bawah umur pada dasarnya belum siap untuk membina rumah tangga. Selain itu, pendampingan dari sisi ekonomi juga harus dilakukan, sehingga anak di bawah umur yang melakukan dispensasi menikah tidak akan kesulitan dari segi ekonomi yang dikhawatirkan berdampak terhadap perceraian. Fitrianita mengungkapkan, jika selain pendampingan hal yang juga harus dilakukan ialah melakukan upaya pencegahan. Di mana basis pencegahan pernikahan anak di bawah umur ialah keluarga dan pendidikan. Anggota Komisi 5 DPRD Provinsi Lampung, Apriliati meminta, kepada pemerintah Provinsi Lampung untuk dapat membuat peraturan gubernur tentang pernikahan anak di bawah umur serta menambah anggaran pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung. Politisi PDI Perjuangan tersebut menjelaskan, pernikahan terhadap anak di bawah umur dapat memiliki dampak yang berkepanjangan. Mulai dari ancaman stunting, perceraian, putus sekolah hingga hilangnya calon pemimpin masa depan. Memang pernikahan usia anak ini memang jadi agak muncul ya sekarang permasalahannya. Nah, kemarin kita dari Dinas PPA sendiri sebenarnya sudah sempat diskusi dengan Pengadilan Agama mensikapi cukup tingginya angka pernikahan usia anak. Nah, ini nanti kita akan coba dengan Pengadilan Agama Bandar Lampung akan melakukan pendampingan bagi anak-anak yang mengajukan dispensasi usia pernikahan. Artinya gini, kalau anaknya menikah, tapi kalau udah menikah, oke, karena sesuatu hal terpaksa menikah, tapi kan harus didampingi, itu bahasanya. Nah, nanti kita akan bekerja sama dengan Pengadilan Tinggi Agama untuk itu. Nah, tapi terkait dengan ini kan penanganan ya. Nah, yang paling penting adalah upaya pencegahan. Upaya pencegahan ini sebenarnya sama dengan kasus kekerasan. Basisnya adalah basis keluarga dan basis pendidikan. Nah, jadi nanti pola sekolah ramah anak, bagaimana guru-guru bisa menjadi sahabat, bisa menjadi teman curhat, kemudian orang tua juga bisa berlaku seperti itu dengan anak-anak, itu menjadi kunci supaya pernikahan usia anaknya bisa kita kurangi. Dan yang biasanya anak-anak ini akan lebih terbuka dengan sesama umur ya. Nah, kalau sama orang tua biasanya agak kurang terbukanya ceritanya, sehingga posisi konselor sebaya, kemudian genre, forum anak, ini juga menjadi kunci supaya pernikahan usia anak bisa terwujud. Ini terhadap yang akan melakukan pernikahan ya, kita lebih melakukan pendampingan dari sisi psikologi anak-anak itu. Jadi kan bahasanya anak-anak ini sebenarnya secara psikologi belum siap untuk berumah tangga. Nah, itu yang kita dampingi supaya kalau udah terlanjur nih, misalnya kebanyakan karena sudah terlanjur hamil misalnya, mau nggak mau akhirnya dikawinkan. Nah, tapi setelah itu selesai, dan yang paling penting nanti mungkin setelah melahirkan,
orang tuanya jangan sampai putus sekolah. Hak-haknya tetap harus terpenuhi, terutama dari sisi pendidikan gitu ya, kemudian pelayanan kesehatan, dan nanti terakhir pasti harus ada penguatan dari sisi ekonomi, karena kan pasti belum siap tuh, dan ujungnya perceraian. Nah ini yang kalau sudah terlanjur berarti tinggal kita cari solusinya gimana supaya tidak timbul korban lagi yang akan datang. Tapi yang paling penting pencegahan. Merujuk kepada Undang-Undang 23 2014 dan kita kaitkan dengan situasi kekinian yang ada, katakanlah di Provinsi Lampung, persoalan perkawinan anak di bawah umur kan cukup tinggi ya, apalagi pasca COVID-19. Di tahun 2021 berdasarkan data dari Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung, jumlah pemohon dispensasi kawin itu mencapai hampir 1.000. Di tahun 2022 dirilis salah satu media kemarin, jumlah perkawinan anak itu mencapai 1.000 lebih. 1.000 lebih. Nah, artinya ini sangat mengecewakan, sangat mengkhawatirkan kita semua. Makanya pada tahun 2022 kemarin, DPRD Provinsi Lampung di bawah koordinasi Badan Pembentukan Peraturan Daerah, dan kebetulan saya juga di Badan Pembentukan Peraturan Daerah, Bapemperda, menginisiasi perda tentang pencegahan perkawinan anak. Dan alhamdulillah ini mendapat respon dari semua pihak. Dan alhamdulillah di akhir 2022 kemarin kita Desember kita mengesahkan, memparipurnakan perda tentang upaya penurunan pencegahan perkawinan anak di Provinsi Lampung. Di dalam perda itu ya salah satu diantaranya kan ada perlindungan, kemudian adanya pencegahan, karena persoalan-persoalan ini adalah persoalan kita semua, persoalan perempuan, kekerasan perempuan dan anak, perkawinan usia anak ya di bawah umur ini terus melejit, mengkhawatirkan ke depan akan banyak terjadi perkawinan di bawah umur. Kemudian angka stunting akan menjadi meningkat karena akibat perkawinan di bawah umur kan belum matang secara fisiologis, belum matang secara dalam hal peran keluarga masing-masing, dan ini nggak bentuk kemungkinan akan terjadi lagi nanti perceraian. Anak kan terabaikan, tumbuh kembangnya jadi gagal, itu yang disebut dengan stunting. Atau kalau anak-anak kita banyak yang persoalan stunting, gizi buruk, kemudian penanganan bimbingan orang tua jadi kurang. Nah, ini kan harapan atau keinginan program itu akan terganggu. Nah, itu yang menjadi kekhawatiran dan kegelisahan kami. Dari Bandar Lampung, Siti Hoiria, Kupas TV, melaporkan.